Dua orang lelaki berjalan beriringan memasuki pintu salah satu rumah besar bagaikan istana di bagian utara kompleks elit. Kedua lelaki parubaya berkulit kuning langsat bermata sipit itu adalah Zeki dan Tiger Lee. Seperti diceritakan pada bab sebelumnya bahwa Hunter dengan tegas memerintahkan agar Zeki harus berhasil menemukan keberadaan Tiger Lee. Dan dengan usaha yang keras, akhirnya Zeki berhasil juga melacak keberadaan Tiger Lee yang ternyata berada di Macau. Setelah bertemu dengan Albert, ternyata Tiger Lee tidak langsung kembali ke Hong Kong untuk menyertai Honor berangkat ke Indonesia. Melainkan, dia memilih untuk tinggal di sebuah kondominium di sekitar Macau. Setelah berhasil menelpon Tiger Lee, akhirnya Zeki dengan dibantu oleh pakar IT berhasil melacak lokasi keberadaan Tiger Lee. Gerak cepat pun langsung diambil oleh Zeki yang langsung berangkat ke Macau. Dengan berbekalan kata-kata bahwa kepala keluarga Miller menginginkan agar dia segera kembali ke sisi Honor, akhirnya Tiger Lee pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mengikuti saja permintaan dari majikannya tersebut. Kau temui saja Honor, katakan bahwa aku sudah di sini. Jika dia butuh, maka biarkan dia menemuiku di sini, kata Tiger Lee yang langsung duduk di sofa empuk. Lalu, tanpa mempedulikan bahwa ruangan itu ber-AC, dia langsung menyulut sebatang rokok, menyalakan dan menghembuskan asapnya dengan keras. Beberapa orang yang berada di tempat itu tidak ada yang berani melarang. Berani melarang berarti siap-siap menjemput penyakit. Sebelum berlalu, Zeki hanya tersenyum kecut melihat tingkah Tiger Lee ini. Sambil geleng-geleng kepala, dia pun melangkah menuju ruangan kerja milik Hunter Miller. Siapa? Ini saya, Zeki, jawab Zeki dari luar. Tak lama setelah itu, satu orang lelaki berbadan tegap tampak membukakan pintu. Bagaimana pekerjaan yang aku berikan kepadamu? Tanya Honor tanpa memandang ke arah lelaki parubaya itu. Saya berhasil, Tuan. Saat ini, Tiger Lee berada di ruang tengah. Anda boleh menemuinya sebelum dia berbuat sesukanya dan akan menghancurkan ruangan itu, kata Zeki memperingatkan. Hahaha, biarkan dia berbuat sesukanya, daripada dia kembali meracuk dan meninggalkan aku, jawab Honor sambil tertawa. Apakah Anda tidak ingin menemuinya sekarang? Baiklah, mari, kata Honor yang langsung bangun dari kursinya. Honor kemudian berjalan dengan diikuti oleh Zeki dan seorang lagi lelaki berbadan tegap yang membukakan pintu untuk Zeki tadi. Ketika Honor tiba di ruang tengah rumah besar seperti mansion tersebut, dia sedikit terkejut ketika melihat beberapa puntung rokok tergeletak di santai. Selamat datang, Paman. Aku telah lama menunggu kedatanganmu, kata Honor sambil tersenyum. Hahaha, ternyata tenaga tuaku ini masih kau butuhkan rupanya. Katakan kepadaku, tugas apa yang ingin aku kerjakan? Mengapa begitu kaku, Paman? Apakah Anda masih marah kepadaku? Tanya Honor yang langsung berubah ekspresi wajahnya. Jika itu bukan Tiger Lee, sudah pasti orang itu akan langsung didamprat olehnya. Tapi apa daya, orang yang lancang tersebut adalah Tiger Lee, anak angkat dari Tuan Besar Arrot Miller yang sudah meninggal dunia. Tuan Besar Arrot Miller sangat menyayangiku, bahkan ayahmu pun tidak berani terlalu banyak bicara kepadaku. Kau, anak bau minyak kayu putih, berani sungguh kau untuk tidak sopan kepadaku. Besar sungguh nyalimu. Apakah cairan eliksirmu itu yang membuatmu berani kurang ajar kepadaku? Maafkan aku, Paman, aku tidak berani, jawab Honor Miller tersenyum sumbing. Berikan perintah, aku akan melakukan semampuku. Jangan buang waktumu yang berharga dengan berbicara omong kosong seperti ini. Siapa target yang kau inginkan untuk aku singkirkan? Gang Kumuh, jawab Honor lalu segera duduk berhadapan dengan Tiger Lee. Aku menginginkan agar Paman mengacaukan Gang Kumuh, tepatnya pusat hiburan elit Tower Soul Propier. Semua orang-orang kita sudah berada di sini. Anda akan dibantu oleh orang-orang dari geng kucing hitam. Aku ingin menguasai tempat itu. Usir Tower Soul Propier dari Tasik Putri. Aku tidak ingin ada dua raja dalam satu kerajaan. Paman mengerti? Tiger Lee mengangguk sama sebelum menatap ke arah Zeki. Kau mau ikut? Tanyanya. Brother Lee, aku akan selalu mengikutimu. Kita sudah seperti saudara. Mungkin kita bisa sedikit bersenang-senang di Gang Kumuh, jawab Zeki yang menegaskan bahwa dia ingin ambil bagian dalam tugas yang diberikan oleh Honor Miller.
Honor Miller tersenyum mendengar kesediaan dari dua orang bawahan yang paling diandalkan tersebut. Terlebih lagi, Tiger Lee sudah kembali. Dia merasa bahwa Gang Kumuh sebentar lagi pasti akan mampu untuk mereka rebut dari Tower Soul Propier. Baginya, jika dia mampu menguasai dan menyatukan kota Tasik Putri dan kota Batu, sudah pasti hal ini akan mempersempit kekuasaan milik Joe William. Namun, sebelum itu, Gang Kumuh harus mereka rebut terlebih dahulu, karena Gang Kumuh adalah pintu masuk menuju ke kota Batu. Baiklah, aku akan segera mengirim orang suruhan untuk menemui Marvin, supaya dia segera mengirim orang-orangnya untuk membantu membuat kekacauan di pusat hiburan, restoran, hotel, dan kafe-kafe di kawasan itu. Lebih ramai, kesempatan untuk mengalahkan mereka lebih terbuka lebar. Aku tidak ingin kehilangan orang-orang lagi. Kali ini harus berhasil. Tunggu, apa maksudmu dengan perkataan tidak ingin kehilangan orang-orang lagi? Tanya Tiger Lee spontan. Ini karena dia memang tidak mengetahui bahwa Honor telah mengirim lebih dari 20 orang untuk mencelakai Albert, dan orang-orang yang dia kirim tersebut hanya selamat satu orang saja, sebelum mati di tangannya sendiri. Aku akan menjelaskan nanti kepadamu, Brother Lee. Mari kita keluar dulu. Ajak Seki sambil mendahului meninggalkan ruangan itu. Dengan menahan rasa penasaran, Tiger Lee segera bangkit dan langsung menyusul Zeki yang telah mendahuluinya. Apa maksudnya? Coba kau ceritakan. Pinta Tiger Lee. Zeki pun menceritakan semuanya kepada Tiger Lee tentang orang-orang yang dia kirim atas perintah Honor untuk membunuh Albert. Apa? Mata Tiger Lee terbelalak ketika mengetahui bahwa cerita yang dituturkan oleh Zeki. Bagaimana dengan keadaan Albert? Apakah dia baik-baik saja? Albert tidak kurang satu apapun. Dia berada dalam perlindungan Joe William. Jawab Zeki. Ada rasa lega begitu mendengar bahwa Albert dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimanapun dia merasa bersalah kepada pemuda itu karena telah menuruti kemauan Honor. Akibatnya, Rudolph Miller, yaitu ayah dari Albert, tewas oleh mereka. Ini tidak sederhana. Albert akan berusaha untuk merebut posisi kepala keluarga Miller dengan bantuan keluarga William. Jika itu terjadi, bagaimana denganmu? Tanya Tiger Lee. Entahlah, aku malas untuk berpikir ke sana. Saat ini, majikan kita adalah Honor. Andai Albert berhasil merebut posisi kepala keluarga Miller, mungkin aku akan mengasingkan diri. Aku tidak sanggup menatap wajahnya. Jawab Zeki. Mungkin juga, dia akan membunuhmu. Pintas Tiger Lee kemudian berlari meninggalkan Zeki yang mendadak pucat.